Jadi gini, iPhone 14 varian Pro itu menurut gue cukup pecah sih, cukup banyak diperbincangkan dibandingkan seri 13 Pro. Why? Karena untuk seri 13 Pro itu yang berubah tidak ada sama sekali kecuali varian si Kima Blue ya, Sierra Blue. Untuk ngotaknya itu dari iPhone 12 perubahannya udah kotak. Jadi di iPhone 13 Pro sama 13 lineup 13 lainnya itu nggak ada perubahan yang major banget, kayak cuman warna si Kima Sierra Blue aja. Dan wajar iPhone 14 Pro ini pecah banget karena banyaknya pro dan kontra, karena banyaknya reaksi orang terhadap varian ini. Jadi banyak, ada yang pro ada yang kontra. Yaudah, gue coba bacain dulu netizen yang ada di YouTube gue ya. Yang lain berinovasi ngalor ngidul, dilipat lah, tanam fingerprint di layar lah, full LCD, nanam kamera di dalam layar, ngilangin tuh notch supaya bisa full layar. Ini tetangga sebelah malah ngecoh usernya dengan teknologi pulau yang cuma di mod status bar ya kan di layarnya. Plus cuma bisa ganti wallpaper lock screen doang setelah bertahun-tahun lamanya ya kan. Anjir. Lo kemana aja badut? Dia bilang gitu ya kan. Spend duit puluhan juta, ekosistemnya cuman kesesama. Anjay. Fast charging segitu-gitu aja. Nge- Nyesel masih pakai Lightning sementara semua udah pakai C. Siapakah dia? Ya benar sih, paling inovasi. Nah, jadi penonton gue ini komenin Apple ya kan. Dan di situ ada yang bales. Nah, yang bales ini kemungkinan mungkin 99,99999% Apple fanboy. Dia bilang gini, target market iPhone itu bukan orang-orang yang suka mendang-mending ya kan, anjay. Udah tahu iPhone itu berkelas, buset, kelas banget ya kan. Kalau ada duit ya beli, dan orang yang nggak mau pusing sih ini ono, ini ono, ini ono, ini ono, yang diberi Apple pokoknya ada iPhone baru aja beli gitu. Yang banyak duit sikat aja sih, WKWKWK. Oke, jadi itulah menurut gue sebuah perdebatan dari pro dan kontra. Jadi kalau lu baca-baca di kolom komentar, wah ricu sih ya kan. Dan gue paling suka gitu kemakian. Oke, sekarang gue langsung masuk ke inti video. Jadi di video ini gue pengen ngebahas sebenarnya lebih bagus yang dynamic pulau begini atau yang poni biasa ya. Pulau dinamik begini atau yang varian poni-ponian biasa. Kalau menurut lo bagusan mana? Oke, gue bakal coba karakter yang berbeda. Sekarang gue bakal coba menjadi jiwa yang Apple fanboy banget. Apple fanboy parah lah. Anjir, iPhone 14 Pro. Woi, men, lu gak lihat nih, ini HP ganteng banget. Sekarang poninya udah kecil, udah full view sekarang. Udah gak pakai poni, dan di atasnya itu kayak tombel-tombel, itu bisa membesar, bisa mengecil. Dan sekarang kameranya 48 megapiksel, men, gila. Kamera yang 12 megapiksel aja semua Android kalah, apalagi 48. Chipsetnya apalagi A16. Udah mau HP gaming apapun itu udah kalah semua, udah disikat lah sama iPhone. Nah, sekarang gue bakal mencoba menjadi karakter yang kok mending. Apaan sih itu tai? Itu HP, wah mahal parah sih. Anjir. Ya, poninya masih kagak hilang, jadi tompel sekarang. Waduh, gila. Dan daripada gue keluarin duit buat beli gituan, mendingan gue beli HP-HP yang kentang aja. Kalau nggak beli HP yang agak bagus, sisa beli laptop yang murah, sisa 2 juta, 3 juta, ya gue bisa beli motor tanpa BPKB, motor bekas curian. Gigi tititku, Mas. Oke, sekarang kita spesifik ngegibahin soal Dynamic Island-nya. Menurut gue untuk Dynamic Island yang ada di iPhone 14 Pro ataupun Pro Max, menurut gue untuk tahap ini beta tester banget sih menurut gue ya untuk di lapangan. Kalau lo perhatiin banget nih ya, ini sebenarnya masih poni, masih kesatuan serupa menjadi poni. Cuman di sini menurut gue berarti Apple tuh setahunan belakangan ini, mulai dari iPhone 13 Pro, mereka tuh kayak kerja keras banget para desainernya ya kan, untuk ngebuat posisi sama penempatan ruang itu untuk Face ID tuh semakin kecil. Tapi menurut gue itu bakal ada impact ya sih. Oh ya, di sini gue nggak bakal bahas perbedaan yang gimana-gimana ya antara 14 Pro dengan 14 biasa. Menurut gue kalau lo tanya secara personal bang, mendingan pilih 14 Pro atau 14 biasa. Menurut gue nggak usah yang 14 biasa, langsung 14 Pro aja. Kalau nggak punya duit 13 Pro aja. Karena yang 14 biasa kebanyakan gimmick-gimmickan. Kayak ya perubahannya kayak kurang ketara banget lah. Mending pilih yang varian 14 Pro. Nah, kalau kita lihat dari video resminya Apple, di sini lo bisa lihat dari desain kamera ini sama aja kayak 13 Pro biasa, iya. Tapi di sini ada peningkatan kan, 48 megapiksel, which is tuh gede banget. Kalau biasanya kalau gue foto terus pengen cetak jadi poster, harus diedit-edit dulu biar nggak pecah. Tapi kali ini bisa jepret langsung jadi poster A2, A3 gitu, ukuran gitu mah di print gampang lah dari hasil fotonya. Nah, sekarang kita ngegibahin Dynamic Island yang ada di iPhone
14 Pro ini kalau dilihat dia bisa kayak kecil membesar. Apakah itu sebuah improvement atau tidak dibandingkan iPhone layar poni? Menurut lo itu improvement atau enggak? Menurut lo nih? Oke, di sini gue coba jelasin berdasarkan mekanismenya aja ya. Kalau dari segi user interface kan kita sama-sama belum bisa beli kan HP-nya. Nah, kalau kita balik lagi ke zaman batu, contohnya kayak iPhone X ini nih, the first generation iPhone dengan layar poni ya kan. Di sini kalau lo perhatikan video perkenalan iPhone X-nya itu berbarengan mirip-mirip dengan beda-beda tipis lah sama iPhone 8, dan pada saat itu ngira iPhone 8 bentukannya seperti iPhone X, ternyata iPhone 8 masih ada, dan ternyata iPhone X itu iPhone X namanya. Dulu tuh orang bilang iPhone poni itu desas-desusnya iPhone 8. Nah, untuk iPhone X the first generation dengan iPhone poni-ponian, ini improvementnya menurut gue secara personal kalau dari segi mekanisme itu kayak ada yang dikurang-kurangin, bahkan kayak downgrade lah jatuhnya. Sekarang gue coba tanya lu deh, lu yang pakai layar poni, yang iPhone layar poni, tapi buat lu yang belum pernah punya iPhone layar poni, gue doain semoga rezeki lu lancar, semoga lu bisa punya iPhone yang layar poni, atau langsung ke iPhone 14 Pro, amin ya kan. Nah, menurut gue kalau iPhone yang udah poni, misalnya lu coba unlock, itu kayak terkadang fail, ya kan. Nah, itu aja dengan sensor-sensoran sebanyak itu, selebar itu, posisinya, areanya, tetap kadang fail untuk unlock Face ID-nya. Apalagi dengan titik-titik sekecil ini, dengan space kecil ini. Tapi who knows, ya gue yakin sih para teknisi Apple di luar sana, desainernya, insinyurnya udah memikirkan sematang mungkin. Nah, kalau kita breakdown lagi untuk iPhone X, lu bisa lihat nih cara kerja Face ID iPhone itu rumit, beda sama Android. Gini men, kenapa lu tuh banyak yang nanya Android aja udah bisa tanpa poni, full screen, full view apalah. iPhone itu mementingkan ya kenyamanan user ya. Kalau seandainya HP Android itu Face ID-nya tuh unlock pakai kamera tok aja. Makanya banyak failnya. Meskipun iPhone juga ada failnya. iPhone sebanyak ini sensornya aja sering gagal. Nih kalau kita lihat bagian dalamannya, untuk buka wajah aja, buka kunci menggunakan wajah aja, banyak banget sensor-sensor yang ditaruh Apple di bagian poninya. Jadi wajar aja dari tahun ke tahun baru bisa dikecilin di varian 13 ya, di seri 13 ukuran poninya tuh mengecil. Karena Apple juga ya Apple pasti banyak lah belajar ngedesain insinyur-insinyur mereka ya kan. Kalau kita mah sebagai penikmat user tidak bisa menelaah, tidak bisa ngejudge langsung aja ya kan. Makanya di sini gue kemungkinan. Jadi kalau dilihat dari sisi hardwaring, iPhone X itu jauh lebih proper untuk unlock Face ID. Nah, sedangkan ini data yang gue dapat ya, gambar yang gue dapat dari data-data yang cukup top secret untuk iPhone 14 Pro, bagian dalamannya cuma seperti ini. Ini adalah perangkat untuk unlock Face ID. Dan ini jauh banget bedanya. Kalau di iPhone X ada float illuminator, ada inframerah kamera, ada dot projector. Ini mengecil semua untuk di iPhone 14 Pro. Semoga aja Face ID-nya tuh tetap lancar ya. Nah, untuk Android kenapa bisa kayak kecil banget poninya, kayak cuma notch drop gitu. Contoh kayak Samsung yang gue pegang ini. Jadi gini, untuk Samsung yang bukan flagship, yang bukan varian flagship ya, itu Face ID rata-rata. Mostly itu mereka unlock wajah itu cuman berdasarkan dari hasil jepretan foto aja. Jadi autentifikasinya tuh dari kamera. Sedangkan kalau iPhone X itu generasi pertama poni, ya sampai poni-poni terus ya, sistem face unlock-nya itu bukan berdasarkan jepretan alias sebuah kamera aja, tapi banyak sensor yang melekat. Nah, gue ambil contoh gini, sekarang ke objek lain ya, ke obrolan lain. Ini kan banyak, sekarang gue menjadi kontra nih. Tadi kan pro, gue menjelaskan sedikit lah, semoga aja improvement lah. Kalau yang ini untuk desain Dynamic Island itu sebenarnya udah bisa diimplementasikan di Android. Contohnya kayak si Realme yang satu ini. Udah dari zaman batu ini bisa diimplementasikan. Nah, kalau gue jadi desainer Android yang desain poninya cuman titik atau drop notch aja seperti ini, gue bakal buat kentalis line, man. Jadi menurut gue ya, secara personal, ini unlock-nya itu jauh lebih sulit, jauh lebih perfeksionis, dan nggak bakal bisa ada orang lain buat unlock, dan more security than di iPhone 14 Pro ya kan, karena iPhone 14 Pro using your face, sedangkan kalau gue jadi insinyurnya itu beda cerita men untuk unlocknya. Ya tapi balik lagi lah, semoga aja ini tidak terjadi penurunan performa untuk Face ID, karena dengan sistem yang beredar saat ini dengan poni-ponian yang udah perfect di iPhone 13 Pro pun, jujur mungkin presentasi gagalnya dari 10 kali gue face unlock itu kayak mungkin
9:1 lah, satunya gagal. Dan apalagi dengan sistematis yang mengecil ini, gue rasa kayaknya bakal, ya semoga aja lah nggak terjadi dan semoga aja bakal lebih nyaman lah. Nah ini gue bacain lagi keluh kesah dari penonton gue. Dynamic Island tompelnya kepencet-pencet terus, mau selfie harus lap-lap terus, WKWK terus jika dipakai nanti gores sama jiplak sidik jari. Anjir, di tengah-tengah video sempet-sempetin nih gue buat ngiklan ya kan. Cuman ya gitulah, harap maklum. Nah buat lu yang baterai iPhone itu lagi bermasalah, kayak performa baterainya lagi menurun parah, kayak biasanya lu seharian masih bisa tanpa ngecas, sekarang bentar-bentar udah ngecas, atau baterai health lu itu di 70%an, di bawah 80, bentar-bentar restart. Nah mendingan lu langsung sikat, langsung ganti baterai iPhone-nya. Ini tersedia untuk hampir semua varian iPhone ya kan. Dan untuk baterai yang gue jual itu beda sama yang biasa lu beli. Kalau misalnya lo beli itu garansi cuma 7 hari, dan kalau biasa lo beli, kalau udah dilem, udah dilengketin baterainya garansi angus ya kan, karena udah ada lemnya di baterainya. Nah, sedangkan di online shop gue beda, meskipun baterai udah lu lem, udah lu lengketin, udah lu pasang, tetap ada garansi. Nah, untuk variannya apa aja bang? Nah, ini gue kasih lihat. Tinggal pilih varian, ini tersedia untuk iPhone SE generasi pertama, bahkan di iPhone 4 dan 4S pun ada, iPhone 5, 5C ada, iPhone 6, dan iPhone seterusnya. Habis itu lu tinggal beli atau masukin ke keranjang ya. Nah, untuk masa garansinya gimana bang? Kalau biasa lu beli kayak di Roxy gitu atau di toko-toko pinggir jalan gitu, lu gak dapat garansi cuma 7 hari, 14 hari, dan harus ada segel dan gak boleh dilem. Kalau di gue, garansinya mudah, tanpa segel, tanpa nota, masa garansi super panjang 100 hari. Lu bayangin, lu udah beli baterainya, udah lu lengketin, lu pakai 100 hari, ada trouble, ada masalah, tinggal sikat, tinggal maki si admin yang ada di online shop gue, bisa ditukar baru. Dan buat lo yang pengen langsung beli baterainya, langsung klik aja link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Pokoknya link yang ada di video ini langsung cus lo klik buat yang pengen langsung ganti baterai iPhone-nya. Oke, conclusion menurut gue, tapi jujur ya, ini gue bukan menjadi Apple fanboy. Apapun yang dibuat oleh Apple, menurut gue itu ada inovasinya meskipun kecil. Contohnya kayak sebenarnya desain seperti kamera titik ini udah banyak ada terjadi di Android. Cuma menurut gue ini penyempurnaan sih dari desain-desain yang ada, dan menurut gue kedepannya handphone Android dan lain-lain itu bakal improvement banget sih dari segi user interface-nya. Jadi menurut gue good job lah Apple.